Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 13 September 2023 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau membuka hati kami agar tetap terbuka terhadap sabda-Mu dan memahami kehendak-Mu, agar sepanjang hari ini hidup kami dapat menjadi pewarta-Mu yang sejati. Semoga kami juga dapat merasakan bahwa Engkaulah yang menanggung hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara, kalian telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sisi kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kalian telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kalian pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kalian juga melakukan hal-hal itu ketika kalian hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kalian saling menipu lagi, karena kalian telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru itu, tiada lagi orang Yunani atau Yahudi, yang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau,
dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu baik kepada semua orang, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah upah-Mu di surga. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-murid-Nya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula
nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pribadi yang bahagia. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menginginkan hidup bahagia. Dengan berbagai cara, baik melalui pekerjaan, hidup, hobi, orang ingin memperoleh dan menikmati hidup bahagia itu. Namun kenyataannya, semua pencapaian itu belum menjamin seseorang akan memperoleh kebahagiaan hidup. Femi Otedola, miliarder dari Nigeria, seorang pengusaha yang mendirikan sekaligus memimpin perusahaan minyak Senon Petroleum and Gas Ltd dan memiliki sejumlah bisnis lain di bidang perkapalan, real estate dan keuangan. Dalam sebuah wawancara telepon, ia ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap kebahagiaan dalam hidup dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati." Kemudian ia menjelaskan ke-4 tahap yang pernah dialami dalam sepanjang hidupnya. Tahap pertama adalah mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, ia tidak mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan. Tahap kedua, mengumpulkan barang-barang berharga. Tetapi ia menyadari bahwa efek dari hal ini juga bersifat sementara dan kilau dari barang-barang berharga itu tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tak kala mendapatkan proyek besar. Saat itulah saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Femi Otedola adalah pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Tetapi sampai seperti ini pun, ia tidak mendapatkan kebahagiaan yang ia bayangkan. Tahap keempat adalah saat temannya meminta terlibat dalam kegiatan amal. Atas permintaan Yayasan Anak Difabel, ia diminta untuk membelikan kursi roda sebanyak 200 buah. Permintaan itu bukan sesuatu yang susah bagi dirinya. Taruhlah kalau dirupiahkan, satu kursi roda yang lumayan mahal, 5 juta kali 200 sama dengan 1 miliar. Lalu setelah dia sanggupi, yayasan memintanya untuk menyerahkan langsung bantuannya dan dia terima juga permintaan tersebut seperti rutinitasnya selama ini ketika memberikan bantuan. Meskipun itu sering juga membuatnya tidak bahagia karena penyerahan bantuan penuh seremoni dan puji-pujian formalitas belaka. Lalu setelah dia sanggupi, yayasan memintanya untuk menyerahkan langsung bantuannya. Di sana, ia memberikan kursi roda ini kepada anak-anak itu dengan tangannya sendiri. Dia melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak itu. Ia melihat mereka semua duduk di kursi roda, bergerak dan bersenang-senang, seolah-olah mereka telah tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Ia merasakan sukacita nyata di dalam dirinya. Ketika ia memutuskan untuk pergi,
salah seorang anak memegang kakinya. Ia mencoba membebaskan kaki dengan lembut, tetapi anak itu menatap wajahnya dan memegang kakinya dengan erat. Ia membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain?" Anak itu langsung berkata, "Saya hanya ingin melihat muka Bapak lebih jelas, supaya saya bisa menandai saat bertemu di surga nanti." Jawaban yang diberikan anak itu kepadanya tidak hanya membuat ia bahagia, tetapi juga mengubah sikapnya terhadap kehidupan sepenuhnya. Orang kaya itu langsung memeluk anak itu keras-keras sambil berurai air mata. Lalu dia habiskan waktunya memeluk 200 anak difabel yang sudah duduk di atas kursi rodanya. Baru kali ini dalam hidupnya, dia merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Setelah momen itu, dia fokuskan waktunya untuk selalu berdonasi, khususnya kepada kaum lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan hari ini, Yesus menegaskan cara memperoleh kebahagiaan yang sangat berbeda dengan pandangan umum. Orang memandang kebahagiaan dicapai jika orang memiliki kekayaan atau memiliki jabatan yang tinggi. Yesus mengajarkan, "Berbahagialah yang miskin, yang kini kelaparan, menangis, dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak." Yang dimaksudkan oleh Yesus dengan ajaran ini agar dalam ketidakmampuannya mereka berserah pada Allah, menjadi haus dan lapar akan Allah. Mereka harus membebaskan diri dari keterikatan pada material, karena hal ini akan menjauhkan diri dari kerendahan hati dalam menghadap Allah untuk menerima rahmat-Nya. Yesus mengajak mereka untuk merangkul orang-orang miskin, guna membuka mata terhadap penderitaan di sekeliling kita, dan memiliki kerinduan agar dunia dibebaskan dari dosa. Dari cerita di atas, kita mendapatkan salah satu pesan bahwa kebahagiaan akan diperoleh manakala kita mampu membagikan apa yang kita miliki kepada orang-orang lain yang membutuhkan, yang menderita, atau terasingkan. Femi Otedola memperoleh kebahagiaan sejati ketika ia dapat berbagi, melihat anak-anak yang dibantu menikmati sukacita. Oleh sebab itu, Paulus mengajarkan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah." Maka mari kita tak henti-hentinya menaruh kepercayaan total kepada Allah, sebab daripadanya lah kita menerima segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup, juga kebutuhan akan kasih-Nya yang mengatasi segala kebutuhan jasmani sehari-hari. Semoga dengan telinga kita sendiri, kita pun akan mendengar sabda bahagia yang Yesus ucapkan. "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah." Berkah dalam. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Rahim, kami menyadari bahwa dunia menawarkan kebahagiaan dengan kekayaan materi dan dengan cara yang sangat menggiurkan hati. Namun Engkau mengajarkan kepada kami, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ajarilah kami untuk memahami sungguh-sungguh makna miskin di hadapan Allah. Bimbinglah kami agar kami tidak terikat kepada hal-hal duniawi atau material, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Sebab Engkau mengajarkan kepada kami bahwa akar dari kejahatan adalah keterikatan pada hal-hal keduniawian. Karena Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.